الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية وتيسير الأمور كلها آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita berjumpa kembali dalam majelis tafsir Al-Quran satu hari satu halaman, dan kita masih melanjutkan tafsir surah Al-Anfal pada awal juz 10 halaman 182 surah Al-Anfal ayat 41 sampai 45 insyaallah taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang boleh dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 42 al-udwah, ainnya boleh dikasrah menjadi al-idwah, dan ini terulang dua kali dan terjemahnya tidak berubah. Kemudian ayya, ini ya boleh diubah menjadi dua ya, maka menjadi hayya, karena memang asalnya seperti itu. Nah, membaca hayya ini susah bagi orang Arab, sehingga mereka suka untuk mentasydid hayya. Kemudian pada ayat 43 manamika qalila, taqa, ini kaf ketemu qaf, boleh idgham, manamik qalila. Kemudian pada ayat 44 turja'u seperti biasa bisa dibaca tarji'ul umur, dan ini kita temukan dalam banyak tempat ya. Ayat 45 fi'atan, hamzah boleh dibaca ya, karena hamzah itu termasuk huruf yang susah bagi orang-orang Arab, sehingga mereka ubah menjadi ya supaya mudah, fiyah ya. Ini semua qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah mengatakan pada surah Anfal ayat 41, wa'lamu, dan ketahuilah wahai kaum muslimin, annama, bahwasanya apapun, ghanimtum, yang kalian mendapatkan ghanimah, yaitu rampasan perang,
min syai'in, dari sesuatu apapun, fa anna, maka sesungguhnya, lillahi, milik Allah, khumusahu, seperlimanya, walil rasul, juga milik Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walidil qurba, dan untuk kerabat-kerabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal yatama, dan untuk anak-anak yatim, wal masakin, dan untuk orang-orang miskin, wa ibnis sabil, dan untuk ibnus sabil. Itu semuanya adalah in kuntum, jika adalah kalian, amantum billah, beriman kepada Allah, wa ma anzalna, dan beriman kepada apa yang kami turunkan, ala abdina, kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diturunkan yaumal furqan, pada hari pemisah, yaitu perang Badar. Yauma, pada hari iltaqa, berjumpa, al-jam'an, dua kelompok, yaitu tentara muslim dan tentara kafir. Wallahu, dan Allah itu, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, maha berkuasa. Ayat 41 ini bicara tentang ghanimah atau rampasan perang. Di dalam Islam diwajibkan kita melakukan jihad fi sabilillah. Jihad itu apa? Bersungguh-sungguh melawan orang-orang kafir. Jihad ada 3 macam. Jihad melawan orang kafir dengan harta, jihad melawan orang kafir dengan lisan, jihad melawan orang kafir dengan tubuh kita atau jasad kita. Nah, ketika muslimin melakukan jihad dengan jasadnya melawan orang-orang kafir, terjadi peperangan, kemudian orang-orang kafir kalah, maka harta yang dirampas dari orang-orang kafir setelah perang berkecamuk itu disebut ghanimah, ghanimtum. Kalau kaum muslimin menyerang orang-orang kafir tapi tidak terjadi pertempuran, mereka sudah lari terbirit-birit, maka harta rampasannya tidak disebut ghanimah, tapi disebut fai'. Jadi bedanya ghanimah dengan fai', kalau ghanimah itu setelah terjadi pertempuran, kalau fai' tidak terjadi pertempuran. Maka di sini Allah menjelaskan, kalau yang kalian dapatkan adalah ghanimah, maka tidak semuanya dibagi, tidak, tapi sepertimanya diambil dulu untuk Allah dan Rasul dan seterusnya tadi. Baru sisanya 4/5-nya dibagi untuk pasukan perang. Di sini disebutkan khumusahu, 1/5-nya. Berarti 4/5-nya untuk siapa? Nah, enggak dijelaskan, tapi sudah mafhum. Kalian yang perang, berarti yang dapat 4/5-nya ya kalian. Adapun kalau harta fai', maka tidak diberikan kepada pasukan perang. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan pertempuran. Tidak ada pertempuran. Perang fisiknya tidak ada. Maka fai' dimasukkan ke Baitul Mal. Dan dari sini kita ambil pelajaran juga bahwa Islam itu sangat menghargai pekerjaan. Pekerjaan kaum muslimin di sini adalah perang. Terjadi kecamuknya perang melawan orang-orang kafir, maka dikasih duit, yaitu 4/5 ghanimah. Tapi ketika tidak terjadi kecamuk perang, maka mereka tidak dapat. Nah, ini kan berarti sangat menghargai Islam nih. Maka dalam Islam tidak boleh seseorang itu mempekerjakan orang lain, dia sudah lelah-lelah bekerja, kemudian upah nggak dikasihkan. Dolim besar kayak begitu. Kita sudah mengundang tukang, kemudian dia sudah kerja, sudah menyelesaikan pekerjaan, tidak mau bayar atau bayarnya ditunda-tunda. Sudah dibayar tapi separuhnya kapan? Kapan-kapan aja. Dolim kayak begini. Selesai pekerjaan bayar. Kalau tidak mampu, maka jangan Jangan memesan pekerjaan yang banyak. Duitnya berapa, pekerjaannya disesuaikan dengan duit. Saya mau bangun rumah nih, tapi duit saya cuma 10 juta. Nah, ini cukup untuk apa? Cukup untuk tembok saja, ya sudah, pesan tembok saja. Jangan pesan semuanya, malah nanti utang nggak bisa bayar.
Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pembedaan antara ghanimah dengan fai' ini adalah madhab Syafi'i dan ada dasar dalilnya dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Ayyuma qaryatin ataitumuha," manapun kota yang kalian datangi, wa aqamtum fiha, lalu kalian tinggal padanya tanpa ada pertempuran, karena orang-orang kafirnya sudah lari terberit-berit atau mereka angkat tangan. Fasahmukum fiha, maka dimasukkan baitul mal sehingga bagian dari harta fai' tadi sama dengan kaum muslimin yang lain. Mereka tidak dapat kelebihan orang-orang yang berperang tadi karena tidak ada kecamuk perang. Wa ayyuma qaryatin asatillah wa rasulah, tetapi kalau ada kota yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, kemudian diperangi oleh kaum muslimin, lalu mereka kalah, fa inna khumusaha lillahi wa lirasulih, maka seperlimanya diberikan kepada Allah dan Rasul, thumma hiya lakum, kemudian sisanya untuk kalian, yaitu 4/5. Hadis riwayat Muslim sahih. Nah, di sini Rasulullah membedakan antara ghanimah dengan fai'. Sebagian ulama menganggap ya ghanimah sama dengan fai', fai' sama dengan ghanimah. Maksudnya istilahnya enggak dibedakan. Nah, tapi ulama mazhab Syafi'i membedakan dua istilah tadi. Khumusahu lillah, seperlimanya diberikan Allah dan Rasul dan kerabat dan yatim dan miskin dan ibnu sabil. Berarti seperlima tadi dibagi berapa? Seperlima itu dibagi 1 untuk Allah dan Rasul. Ini 1 bagian. Untuk kerabat, ini bagian kedua. Untuk yatim, ini bagian ketiga. Untuk miskin, ini bagian keempat. Ibnu sabil, ini bagian kelima. Jadi 1/5 rampasan perang dibagi untuk 5 bagian. Bagian yang pertama adalah lillah, untuk Allah, wali Rasul, dan untuk Rasul. Ini 1 bagian, bukan 2 bagian, bukan. Terus bagian Allah, caranya ngasih gimana? Masa dikirim ke langit? Allah nggak butuh duit, nggak butuh. Maka maksudnya milik Allah dan Rasul ini adalah diberikan semuanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus setelah diberikan kepada Rasul, terserah mau diapakan oleh Rasulullah, terserah. Beliau mau pakai, silahkan. Beliau mau nafkahi istrinya dari situ, silahkan. Mau untuk apapun, terserah Nabi. Biasanya Nabi cuma mengambil untuk makanan pokok untuk istri-istrinya, sisanya kemudian diberikan kepada maslahat kaum muslimin. Nah, sekarang Rasulullah sudah wafat, diberikan untuk siapa? Para ulama tafsir mengatakan setelah Nabi wafat diberikan untuk maslahat kaum muslimin. Membangun masjid ini termasuk maslahat. Kemudian kalau ada muslimin yang punya utang nggak bisa bayar karena terpaksa berutangnya, maka diberikan untuk maslahat itu, boleh. Bagian yang kedua adalah lidzil qurba, untuk kerabat Nabi. Yang dimaksud kerabat Nabi ini 2. 1 Bani Hashim, 2 Bani Muttalib. Padahal kerabat Nabi ada 4 sebenarnya. Bani Hashim, Bani Muttalib, Bani Naufal, dan Bani Abdus Syamsin. Tetapi yang Bani Naufal dan Bani Abdus Syamsin tidak dapat dan tidak termasuk lidzil qurba. Kenapa? Karena dulu ketika masa jahiliyah, Bani Naufal dan Bani Abdus Syamsin tidak mau membela Bani Hashim yang dikucilkan oleh orang-orang Quraisy gara-gara tidak mau menyerahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang Quraisy pengen membunuh Nabi Muhammad. Bani Hashim, keluarga Nabi Muhammad, nggak terima, nggak bisa Muhammad dibunuh. Yang Muslim membela Nabi Muhammad karena taat kepada Allah. Yang kafir membela Nabi Muhammad karena kekeluargaan. Nggak terima mereka. Ini Muhammad meskipun beda agama dengan kami, tapi dia keluarga kami. Kami suruh menyerahkan darahnya, nggak mau kita. Nah, yang membela Nabi 2, Bani Hashim dan Bani Muttalib. Makanya Bani Hashim dan Bani Muttalib, sebagaimana sabda Nabi SAW, beliau mengatakan, Innama ara Bani Hashim wa Bani Muttalib syai'an wahidan. Saya anggap Bani Hashim dan Bani Muttalib itu satu. Innahum lam yufariquna fi jahiliyatin wala Islam. Mereka tidak memisai kami baik di masa jahiliyah maupun di masa Islam. Contohnya siapa? Bani Hashim, Bani Muttalib. Ya, para habaib yang ada sekarang ini, mereka dari Bani Hashim. Bani Muttalib contohnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i kalau dilihat nasabnya Al-Muttalibi, ya. Kalau ada orang nasabnya terakhir Al-Muttalibi, itu berarti apa? Bani Muttalib.
Dia berarti termasuk kerabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berhak mendapatkan ini. Kemudian bagian ketiga al-yatama, anak-anak yatim. Nah, di sini diperselisihkan oleh para ulama, ini semua yatim atau hanya yatim yang miskin saja. Pendapat yang dipilih oleh guru kami Syekh Wahbah Az-Zuhaili, ini khusus untuk yatim-yatim yang miskin. Adapun yatim yang kaya, toh dia sudah punya kekayaan, nggak perlu dikasih dari 1/5 ghanimah ini. Yatim siapa? Yatim adalah yang bapaknya mati sebelum dia balik. Kalau bapaknya mati padahal anaknya sudah balik, ini nggak yatim. Kalau yang mati ibunya, ini bukan yatim. Jadi yatim itu yang mati bapaknya. Kenapa? Yang ngasih nafkah dia itu bapak, ibu itu nggak ngasih nafkah. Nggak wajib ngasih nafkah maksudnya. Okay. Kemudian wal masakin, bagian keempat untuk orang-orang miskin. Orang miskin definisinya orang yang tidak mendapati kecukupan untuk kebutuhan pokoknya. Kebutuhan pokok apa saja? Sandang, papan, pangan, sekarang pendidikan, bayar sekolah anak-anak. Nah, ini wajib. Nah, maka orang yang tidak mendapati kecukupan untuk perkara-perkara wajibnya ini namanya apa? Miskin. Kemudian Ibnu Sabil ini mencakup dua. Yang pertama adalah musafir. Yang kedua adalah orang yang ingin safar, tetapi dia tidak punya bekal untuk melakukan safar tadi. Bapakmu mati. Oh iya, bapak saya mati. Saya berarti harus segera terbang. Bapaknya ternyata di Lampung. Dia tinggalnya di Jawa. Tapi untuk safar ke Lampung nggak ada duit. Nah, ini namanya apa? Ibnu Sabil. Mau safar nggak ada duit, atau safar kemudian di tengah perjalanan kehabisan bekal, namanya Ibnu Sabil. Allah mengatakan, ketahuilah ghanimah itu diambil 1/5-nya, kalian serahkan kepada Allah dan Rasul jika kalian iman kepada Allah. Berarti menyerahkan 1/5 ghanimah itu termasuk bukti iman. Makanya dalam hadis yang sahih Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, atadruna mal iman? Apakah kalian tahu iman itu apa sih? Kemudian beliau menjelaskan, iman itu ya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, menegakkan salat 5 waktu, membayarkan zakat yang wajib, puasa Ramadan, wa an tu'addu khumusa ma ghanimtum, plus menyerahkan 1/5 dari rampasan perang yang kalian dapatkan. Jadi memberikan 1/5 dari rampasan perang ini termasuk bukti iman. Yang tidak mau menyerahkan maka tidak ada iman, tidak sempurna imannya. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian di sini yang dimaksud Yaumul Furqan, hari pembeda, itu adalah perang Badar yang terjadi pada tahun 3 Hijriah. Tahun 2 Hijriah, tahun 2 Hijriah. Badar tahun 2 Hijriah. Kenapa disebut hari pemisah? Karena pada perang tersebut terbukti siapa yang bawa kebenaran, siapa yang bawa kebatilan. Karena umat Islam sangat sedikit jumlahnya, senjatanya tidak lengkap, tapi bisa mengalahkan orang kafir yang sangat banyak jumlahnya dan senjatanya lengkap. Ingat-ingat jumlah kaum muslimin. Umat Islam ada 315 atau 314, sama dengan jumlah Rasul. Jumlah Rasul berapa? 315. Jumlahnya orang-orang yang ikut perang Badar 315. Jumlahnya orang-orang yang ikut bersama Talut melawan Jalut juga 315. Jadi ini jumlah untuk 3 kelompok sama. Para Rasul, teman-temannya Talut, dan orang-orang yang ikut dalam perang Badar. Sementara orang-orang kafir jumlahnya adalah 1000 orang. Maka 300 melawan 1000, mestinya 300 yang kalah, apalagi senjatanya nggak lengkap, tapi ternyata mereka menang. Ini berarti pembeda antara hak dan batil. 300 mengalahkan 1000, berarti mereka membawa hak sehingga ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud al-jam'an ini adalah kaum muslimin jumlahnya 315 dan kaum kafirin jumlahnya 1000 orang tadi. Kemudian Allah ceritakan kejadiannya. Ketika antum kalian itu bil idwah, di samping lembah, di sisi lembah ad-dunya yang lebih dekat. Wahum, sementara mereka bil idwah, di sisi lembah al-quswa yang lebih jauh. Warabbu, sementara rombongan dagang
asfala berada di bawah minkum dari kalian. Kalau dan kalaulah tawa'atum kalian saling berjanji, maksudnya berjanji untuk mengadakan perang, lakhtalaftum sungguh kalian akan berselisih fil mi'ad di dalam perjanjian tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalimat ini perlu saya jelaskan bagaimana sejarahnya. Perang Badar, umat Islam sebenarnya tidak ada keinginan untuk perang. Rasulullah memberikan informasi, ini Abu Sufyan yang masih kafir waktu itu membawa barang-barang dagangan dari Syam menuju ke Mekah, pulang ke Mekah, melewati kota Madinah. Maka mari kita cegat sehingga kita dapat barang dagangan yang banyak. Ternyata Abu Sufyan mendengar informasi tersebut dari intelijen. Akhirnya dia memberikan informasi kepada orang-orang Mekah, tolong keluarkan pasukan menyelamatkan rombongan dagang ini. Nah, akhirnya rombongan dagang pun memindah jalur, tidak melewati Madinah tapi lewat bagian pinggir pantai. Sehingga itulah yang dimaksud apa? Asfala minkum. Mereka berada di bawah, yaitu lewat jalur pantai. Adapun orang-orang kafir, maka mereka menempati di Badar, tetapi yang lebih jauh dari Madinah. Sementara kaum muslimin berada di medan Badar juga, tapi yang lebih dekat ke Madinah. Jadi ini medan Badar, ini Madinah, berarti kaum muslimin yang ada di sini, kaum kafir yang ada di sini. Itulah yang dimaksud ad-dunya, yang lebih dekat, yaitu lebih dekat ke Madinah. Al-Quswa, yang lebih jauh, yaitu lebih jauh dari Madinah, tapi lebih dekat kepada Mekah. Allah mengatakan, kalau kalian berjanji untuk perang, maka pasti malah berselisih. Artinya, setelah kaum muslimin tidak berhasil menyerang rombongan dagang tadi, akhirnya Allah takdirkan malah berjumpa dengan pasukan perang yang jumlahnya 1000 tadi. Sebenarnya Abu Sufyan sudah teriak-teriak, kita sudah selamat, ayo pulang ke Madinah, nggak usah melayani Muhammad. Karena tujuan kita tadi menyelamatkan rombongan dagang. Tapi mereka begitu sombongnya mengatakan, kita jumlahnya 1000 orang. Kita sudah terlanjur keluar, ngapain kita balik? Basmi Muhammad sudah selesai masalah. Jadi sombong mereka menyebabkan mereka tidak mau balik pulang ke Madinah. Akhirnya Allah takdirkan jumpa dengan pasukan perang yang jumlahnya 1000 tadi. Makanya Allah mengatakan, kalau kalian berjanji untuk perang, malah akan menyelisih. Kenapa? Karena melihat, wah jumlahnya orang kafir 1000, kita cuma 300. Nggak berani untuk melawan. Tapi karena ditakdirkan oleh Allah berjumpa mereka tanpa mengetahui jumlah mereka, akhirnya pun terjadi peperangan. Itulah yang dimaksud walakin, akan tetapi liyaqdiyallahu, supaya Allah menetapkan amrun, satu perkara, kana maf'ula, yang pasti terjadi. Apa itu perkara itu? Allah ingin meninggikan agamanya dan Allah ingin merendahkan orang-orang kafir dan agamanya. Maka 300 melawan 1000, yang 300 menang, ini jadi unggul, jadi ditakuti oleh orang-orang Arab sekitarnya. Orang-orang Arab waktu itu jadi heboh, Pak. 300 bisa mengalahkan 1000, ini pasti pertolongan dari langit ini. Sehingga wibawa kemudian menyelimuti Madinah. Orang-orang kafir pada takut terhadap orang-orang Madinah, kaum muslimin di Madinah. Allah mengatakan liyahluka, supaya binasa, man halaka, orang yang binasa, an bayyinatin, setelah terbukti, setelah adanya bukti. Wa yahya, dan supaya hidup, man hayya, orang yang hidup, an bayyinatin, setelah adanya bukti. Yang dimaksud binasa ini adalah kafir, yang dimaksud hidup ini adalah iman. Jadi maksudnya supaya yang iman itu jelas-jelas meyakini ini iman ini sudah benar. Kenapa? Buktinya kita 300 bisa melawan 1000. Ini pasti datang dari Allah. Berarti agama kita sudah agama yang benar. Sementara yang kafir tetap nekat kafir, padahal sudah tahu depan matanya 1000 kalah dengan 300. Ini berarti kafirnya sudah setelah mengetahui bukti. Mereka sudah tahu sebenarnya dari hati kecilnya, ini pasti Muhammad ini yang benar ini. Kok bisa kita kalah padahal kita jumlahnya 1000? Mereka kok bisa menang padahal jumlahnya 300? Pasti mereka membawa kebenaran. Nah, maka yang kafirnya setelah mengetahui bukti, dan yang muslim pun muslimnya dengan bukti yang sangat kuat.
Wa innallaha dan sungguhnya Allah lasami'un sungguh mendengar, alimun melihat. Maksudnya mendengar doanya umat Islam dan mengetahui bahwa umat Islam memang berhak mendapatkan pertolongan. Kenapa umat Islam berhak mendapatkan pertolongan? Karena mereka menolong agama Allah. Sebagaimana disebutkan pada surat yang lain, Muhammad ayat 7, in tansurullaha yansurkum. Kalau kalian menolong Allah, menolong agama Allah, Allah pun akan menolong kalian. Maka pada waktu itu umat Islam tujuannya menolong agama Allah. Allah mengetahui hal tersebut, Allah turunkan pertolongannya. Ayat 43. Ingatlah ketika yurikahum, Allah tampakkan kepada engkau akan mereka orang-orang kafir. Allah fi manamika, dalam tidurmu, yaitu dalam mimpi, qalilan, jumlahnya sedikit. Walau dan kalaulah aradahum, Allah tampakkan kepada kamu akan orang-orang kafir katsiran, banyak, lafashiltum, sungguh kalian akan takut, wala tanaza'tum, dan sungguh kalian akan berselisih pendapat, fil amri, dalam masalah itu, yaitu masalah perang. Walakin Allah, akan tetapi Allah itu sallama, menyelamatkan, yaitu menyelamatkan dari takut dan dari berselisih tadi. Enggak ada takut, enggak ada berselisih. Innahu, sesungguhnya Allah alimun, maha mengetahui, bidzati sudur, dengan isinya dada-dada manusia. Jadi Rasulullah ketika tidur, beliau bermimpi melihat kumpulan orang-orang kafir datang, tapi jumlahnya sedikit. Maka bangun tidur, Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, tadi malam saya mimpi jumlah mereka sedikit. Maka ini menyemangati kaum muslimin, jumlah mereka sedikit. Jadi Nabi tidak memberitahu jumlah mereka 1000, enggak. Tapi Nabi menyampaikan jumlah mereka sedikit. Nah, sedikitnya berapa? Enggak disebutkan oleh ahli tafsir. Pokoknya Nabi ceritakan, tadi saya mimpi jumlah mereka sedikit. Mimpinya Nabi itu adalah wahyu. Sehingga ketika beliau mengatakan saya bermimpi mereka sedikit, maka umat Islam jadi semangat. Wah, jumlahnya sedikit, tenang saja, kita siap untuk melawan mereka. Allah katakan, andaikan ditampakkan banyak, pasti umat Islam pada takut, kemudian berselisih, akhirnya ada yang pulang, ada yang mau perang. Tapi karena ditampakkan sedikit, akhirnya sepakat perang. Taat kepada Rasulullah. Rasulullah perintah apa? Kita berangkat. Akhirnya apa? Sepakat perang. Allah mengatakan pada ayat 44, wa dan ingatlah ketika yurikumuhum, Allah tampakkan kepada kalian akan mereka orang-orang kafir, idzil taqaitum, ketika kalian berjumpa, yaitu di medan perang, fi a'yunikum, di mata kalian, qalilan, jumlah mereka sedikit. Sedikit itu maksudnya 100. Jadi jumlahnya 1000, tapi tampaknya berapa? 100. Ini kekuasaan Allah, Pak. Orang banyak tapi terlihat sedikit. Allah Maha Kuasa. Jumlah 1000 terlihat 100. Per-10-nya, Pak. Allah Maha Kuasa. Wa yuqallilukum, dan Allah menyedikitkan kalian fi a'yunihim, pada mata-mata mereka. Jadi orang-orang kafir melihat umat Islam juga merasa sedikit. Umat Islam sedikit, nggak sampai 300. Padahal jumlahnya berapa? 315. Tapi di mata orang-orang kafir jumlahnya nggak sampai 300. Maka mereka merasa apa? Bangga. Wah, jumlah kita 1000, mereka di bawah 300, nggak mungkin mereka menang. Akhirnya mereka persiapannya nggak banyak, karena mereka sudah merasa pasti kita menang. Jadi nggak begitu memikirkan bagaimana taktik supaya menang, nggak dipikirkan. Pasti menang. Mereka udah sombong dulu. Umat Islam semangat karena melihat jumlah 1000 ternyata terlihat 100. Padahal jumlah mereka 300. 300 melihat 100. Berani. Okay? Kemudian yang 1000 melihat 300 kurang dari 300. Juga berani, bahkan meremehkan. Nah, akhirnya terjadi perang. Itulah yang dimaksud liyaqdiyallahu, supaya Allah menetapkan amran, suatu perkara, kana maf'ula, yang adalah dia itu pasti terjadi, yaitu perang antara muslim dengan kafir tadi. Maka perang Badar itu, sahabat-sahabat Nabi yang ada di Madinah yang tidak ikut perang, itu mereka tidak berdosa dan tidak tercela. Kenapa? Memang Nabi waktu itu tidak mengajak perang.
Rasulullah cuma mengatakan siapa yang ingin ikut mencegat rombongan dagang Abu Sufyan silahkan ikut, yang tidak juga nggak apa-apa. Nah, para sahabat tidak semuanya semangat, cuma mencegat saja, udah 300 orang udah cukup, kebanyakan itu sudah. Maka sebagian mereka berada di Madinah, okay? Karena masih ada kesibukan yang lain mungkin, okay? Maka mereka berada di Madinah. Nggak dicela oleh Nabi, kenapa kalian nggak ikut perang? Nggak ada celaan begitu, nggak ada. Karena memang apa? Perang ini terjadi tanpa disengaja. Allah mengatakan wa ilallahi, dan hanya kepada Allah tarji'u, kembali atau turja'u, dikembalikan, al-umur, segala urusan. Jadi segala urusan akan dikembalikan kepada Allah. Orang kafir melawan orang muslim. Seandainya orang muslim yang kalah, apakah berarti sudah selesai sampai di situ saja? Enggak. Urusan semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Sehingga nanti akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian dulu perang muslim dengan kafir, kemudian yang muslim kalah. Maka sekarang diputuskan oleh Allah, kalian yang kafir meskipun dulu menang, tapi kalian berada dalam kesalahan, masuk neraka. Yang muslim mereka membawa kebenaran tapi kalah, maka dikasih pahala yang besar oleh Allah sebagai ganti dari kekalahan tadi. Jadi kalah itu bagi umat Islam bukan kerugian, tapi keuntungan. Mari kita lihat dalilnya. Ma min ghaziyatin, tidak ada pasukan perang, taghzu fi sabilillah, yang berperang di jalan Allah, fayusibunal ghanimah, lalu mereka mendapatkan rampasan perang, berarti menang, illa ta'ajjalu thulutsai ajrihi minal akhirah, kecuali berarti sudah mengambil 2/3 pahala akhirat. Jadi kalau menang berarti apa? Sudah mengambil 2/3 pahala. Berarti sisa berapa? Wa yabqa lahumus thuluts. Berarti tersisa pahalanya cuma 1/3. Itu kalau menang. Kalau kalah gimana? Fa illam yusibu ghanimatan. Kalau tidak dapat ghanimah. Tidak dapat ghanimah berarti apa? Kalah. Jadi kaum kafir nggak bisa dilumpuhkan. Mereka pulang dalam keadaan menang atau pulang tapi nggak bisa dikalahkan, nggak dapat ghanimah. Tammalahum ajruhum, maka pahalanya pun malah sempurna. Hadis riwayat Muslim. Maka perang melawan orang-orang kafir nggak ada ruginya. Kalah pahalanya sempurna. Menang tetap dapat pahala plus dapat ghanimah. Nggak ada ruginya sama sekali. Mati syahid dimuliakan oleh Allah. Tidak mati pulang membawa ghanimah juga tetap dimuliakan dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kalimat di sini. Fi a'yunikum qalila wa yuqallilukum fi a'yunihim. Umat Islam melihat orang kafir sedikit, terlihat 100. Orang kafir melihat umat Islam juga sedikit, kurang dari 300. Pertanyaan, bagaimana dengan ayat yang lain di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surat Ali Imran. Ini perlu apa? Dikompromikan antara dua ayat. Pada surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'yal 'ain. Surat Ali Imran ayat 13. Kelompok kafir melihat umat Islam 2 kali lipatnya orang kafir dengan pandangan mata. Orang kafir jumlahnya berapa tadi? 1000. Orang kafir melihat umat Islam 2 kali lipat, berarti terlihat 2000. Loh, ini kok 2000 katanya kurang dari 300. Yang benar yang mana? Nah, para ulama katakan 2 ayat semuanya benar. Yang mengatakan umat Islam terlihat kurang dari 300 itu adalah idzil taqaitum, ketika saat pertama berjumpa perang. Jadi perang zaman dulu itu kan harus berjumpa kan? Muslim dari selatan, kafir dari utara. Pelan-pelan, begitu sudah ketemu perang kecamuk. Nah, pas itu ketika ketemu ini mereka melihatnya umat Islam kurang dari 300. Tapi begitu perang sudah terjadi berkecamuk, saat itulah yang terjadi adalah wa ukhra kafiratu yarawnahum mithlaihim.
Orang-orang kafir melihat umat Islam jumlahnya dua kali lipatnya orang kafir, berarti apa? Berarti 2000. Atau dua kali lipatnya orang muslim, karena ada dua tafsiran. Tapi saya lebih suka tafsiran yang pertama, dua kali lipatnya orang kafir, berarti jumlahnya 2000. Kok bisa umat Islam terlihat lebih banyak, padahal jumlahnya 300, tetapi jumlahnya kok terlihat menjadi apa? 2000. Kenapa? Nah, jawabannya adalah pada ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ittastaghithuna rabbakum." Ingatlah ketika kalian minta tolong kepada Allah. Fastajaba lakum rabbukum, fastajaba lakum, maka Allah mengabulkan kalian. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Bahwasanya saya akan membantu kalian dengan 1000 malaikat yang mereka datang bertubi-tubi. Nah, dikirimi oleh Allah malaikat 1000 jumlahnya, sehingga tampak di mata orang-orang kafir, wah jumlahnya banyak ternyata. Tadi itu terlihat kurang dari 300, ternyata sekarang lebih dari jumlah kita, jumlahnya 2 kali lipat kita. Kenapa Allah membuat seperti itu? Adalah wa man nasru illa min indillah. Pertolongan itu tiada lain datang dari Allah. Jadi sebenarnya yang berperang pada waktu perang Badar itu tidak hanya umat Islam yang 300. Yang 300 itu yang tampak mata. Yang tidak tampak mata yaitu yaitu para malaikat, itu jumlahnya ada 1000 atau bahkan lebih. Ini. Karena itu ketika bicara tentang perang Badar, malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, Ja'a Jibril, malaikat Jibril datang, faqala, lalu bertanya, ma ta'udduna man syahida badran fikum. Menurut kalian, orang-orang yang perang Badar itu kayak apa mereka? Faqultu khiyaruna, maka dijawab oleh Nabi, itu orang-orang baik, orang-orang pilihan. Qala, malaikat Jibril mengatakan, wa kadzalika man syahida badran minal malaikah hum indana khiyarul malaikah. Demikian juga yang ikut perang Badar dari kalangan malaikat, itu di mata kami adalah malaikat-malaikat pilihan. Maka ada malaikat Badriyin, para peserta perang Badar, ada sahabat-sahabat Badriyin yang ikut perang Badar. Sahabat Nabi kan bertingkat-tingkat. Tingkatan paling tinggi Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Bawahnya lagi Asyrah Mubasyarah, 10 orang dijamin masuk surga. Bawahnya lagi Al-Badriyun, orang-orang yang ikut perang Badar. Bawahnya lagi As-Sabiqun Al-Awwalun, orang-orang yang dahulu masuk Islam, baik kalangan Muhajirin maupun Ansor. Bawahnya lagi ada urutan-urutannya begitu, itu perinciannya pada kitab-kitab tentang biografi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ringkasnya, dua ayat ini tidak bertentangan. Dan saya sampaikan di sini kaidah. Kaidahnya apa? Tidak ada dua ayat bertentangan, itu nggak ada. Kalau kita melihat bertentangan, itu karena kita nggak paham. Kalau paham, pasti tidak mungkin bertentangan. Ini kaidahnya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andaikan Quran itu datang dari selain Allah, pasti mereka dapati di dalamnya perselisihan yang banyak. Tulisan karya manusia itu seringkali ada kesalahan-kesalahan begitu. Di awal dia menyampaikan begini, di akhir dia menyampaikan yang berbeda. Dia lupa terhadap tulisannya di halaman pertama. Itu biasa kayak gitu. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, setiap saya baca kitab saya Ar-Risalah, maka setiap membaca dari awal sampai akhir ada kesalahan dibenarkan. Besok lagi majelis yang lain, baca lagi dari awal sampai akhir bersama murid-murid yang lain, ketemu lagi kesalahan. Maka kata Imam Syafi'i, Allah enggan bahwasanya ada kitab yang tidak ada salahnya kecuali kitabnya Allah, yaitu Quran. Sahih Bukhari, kitab hadis yang paling sahih setelah Al-Quran, derajatnya paling sahih adalah Sahih Bukhari. Itu pun masih ada kesalahannya. Kesalahannya bukan di dalam sabda Nabi, bukan. Nabi bersabda nggak mungkin salah, tapi pada judul bab yang ditulis oleh Imam Bukhari. Sehingga para ulama membahas, ini Imam Bukhari salah di sini. Nah, maka apa?
ucapan manusia itu sering ada kesalahan, tapi dalam Al-Quran tidak mungkin ada kesalahan, dan termasuk kesalahan adalah kalau dua ayat bertentangan. Nggak mungkin dua ayat bertentangan. Ayat terakhir pada pertemuan kali ini Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza laqitum, jika kalian berjumpa, maksudnya di medan perang, fiatan, dengan satu kelompok, yaitu kelompok kafir, fasbutu, maka teguhlah. Teguh yaitu sabar, jangan lari. Walqurullaha katsiran, dan zikirlah kepada Allah yang banyak, la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Beruntung ini beruntung dunia dan akhirat. Di dunia beruntung karena dimenangkan oleh Allah, di akhirat beruntung karena masuk ke dalam surga. Ayat ini menunjukkan bahwa kalau kita berjumpa dengan orang-orang kafir di medan perang, kita dilarang lari. Rasulullah SAW bersabda sesuai dengan ayat ini. Beliau mengatakan, ayyuhan nas, wahai para manusia, la tatamannau liqa'al adu, jangan berangan-angan berjumpa dengan musuh. Wasallallahu al-afiyah, minta kepada Allah sejahtera. Fa idza laqitumuhum, tapi kalau berjumpa dengan musuh, fasbiru, sabarlah. Sabar itu gimana? Teguh, jangan lari. Nggak boleh lari. Lari dari medan perang, dosa besar. Seperti membunuh, seperti zina dan sebagainya, itu dosa besar, nggak boleh. Jadi harus rela menyerahkan nyawa kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya kita rela menyerahkan nyawa kita, bagaimana? Kata Nabi, wa'alamu annal jannata tahta dhilalis suyuf. Ketahuilah bahwa surga itu berada di bawah naungan pedang-pedang. Artinya kalau kamu terkena pedangnya orang kafir, mati, masuk surga. Nah, ini keyakinan seperti ini yang membuat orang muslim sabar menghadapi orang-orang kafir, nggak lari. Kemudian kita disuruh apa? Walqurullah, zikirlah kepada Allah. Zikir ini mencakup dua. Ketika perang kita zikir, tasbih dan sebagainya, dan juga kita doa. Doa termasuk zikir. Makanya dalam perang Rasulullah membaca doa, Allahumma munzilal kitab, ya Allah yang menurunkan kitab, wa mujriyas sahab, yang menjalankan awan, wa hazimal ahzab, yang mengalahkan koalisi musuh, ihzimhum, kalahkanlah mereka, wansurna alaihim, dan tolonglah kami menghadapi mereka. Hadis muttafaqun alaih dari Abdullah bin Abi Aufa. Nah, doa seperti ini tidak harus ya, doa apapun silahkan, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa silahkan, tapi kalau mau pakai doa Nabi lebih utama, Allahumma munzilal kitab, wa mujriyas sahab, wa hazimal ahzab, ihzimhum wansurna alaihim. Terakhir, di sini Allah mengatakan zikirlah kepada Allah yang banyak. Ada satu faedah ilmu yang saya dapatkan baru saja, yaitu penjelasan Al-Imam Ibnu Salah. Beliau mengatakan, barang siapa yang menjaga 4 zikir, zikir pagi, zikir sore, zikir sebelum tidur, dan zikir satu lagi adalah zikir apa ya? Saya ingat, saya bacakan di sini. Dan zikir setelah sholat, maka dia termasuk orang-orang yang banyak zikir kepada Allah. Karena itu marilah kita jaga zikir pagi, zikir sore, zikir sebelum tidur, dan zikir setelah sholat. Setelah sholat jangan langsung pergi, tapi zikir dulu. Maka ini sudah termasuk orang-orang yang banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin.